mahasiswa yang sudah beberapa kali dilakukan di depan gedung DPR, tidak diindahkan oleh para wakil rakyat maupun pemerintah. Mereka tetap bersepakat untuk menyetujui dan mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut menjadi sebuah undang-undang, walaupun dalam sidang paripurna tersebut diwarnai dengan aksi walk out sejumlah anggota DPR dari salah satu partai lantaran mereka tidak setuju. Kawan Lem YMMI, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut kini telah menjadi undang-undang. Perubahan status tersebut secara resmi telah disetujui oleh para wakil rakyat pada sidang paripurna DPR pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023. Sehari menjelang libur Hari Raya Nyepi dan cuti bersama awal Ramadan. Apa sebenarnya yang membuat para pekerja atau buruh menolak dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tersebut? Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dituangkan dalam putusan MK nomor 91/PUU/18 Romawi/2020 yang dibacakan pada sidang putusan tanggal 25 November tahun 2021. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Jika tidak diperbaiki, undang-undang sebelumnya yang direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja dapat berlaku kembali. Dalam usahanya memperbaiki undang-undang tersebut, pemerintah mengambil jalan dengan membuat dan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang statusnya kini resmi sudah menjadi undang-undang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Secara umum, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang kini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sama sekali tidak ada bedanya. Khususnya untuk klaster ketenagakerjaan tidak ada perbedaan yang berarti. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini justru lebih merugikan pekerja atau buruh. Lantas, pasal-pasal apa saja yang merugikan tersebut, sehingga pekerja melakukan penolakan? Pertama, aturan mengenai upah yang tercantum di pasal 88C hingga pasal 88F, ketentuan yang mengatur upah sektoral dihilangkan, penetapan upah minimum kabupaten, kota, atau UMK menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena di pasal 88C ayat 2 disebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten, kota. Menurut pandangan bahasa hukum, kata atau frasa dapat diartikan bisa ya atau bisa tidak. Artinya tergantung keputusan gubernur yang sedang menjabat, mau memutuskan atau tidak mau memutuskan. Beda hal jika frasa tersebut menggunakan kata wajib, sehingga gubernur wajib menetapkan upah minimum kabupaten, kota, sebagaimana gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Kedua, ada di pasal 88D ayat 2 yang isinya, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Istilah indeks tertentu, dalam pasal tersebut masih belum jelas apa yang dimaksud. Padahal yang sudah jelas, penentuan upah minimum itu biasanya didasarkan pada variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan mempertimbangkan hasil survei 60 item kebutuhan hidup layak atau KHL. Pertanyaannya, indeks tertentu itu siapa yang menentukan? Ketiga, ada di pasal 88F yang berbunyi, dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. Hal ini sangat membahayakan untuk para pekerja, karena formula penghitungan upah minimum berpotensi bisa diubah-ubah,
dengan dalih keadaan tertentu. Padahal dalam hal ini seharusnya undang-undang bersifat rigid, tidak boleh ada pengecualian. Ini malah, undang-undang seolah memberikan mandat kepada pemerintah untuk bisa mengubah-ubah formula penghitungan upah minimum. Keempat, mengenai pekerja alih daya di pasal 64 sampai pasal 66, tidak diterangkan jenis pekerjaan apa saja yang boleh dilakukan oleh pekerja alih daya atau outsourcing. Padahal di Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya membatasi 5 jenis pekerjaan yakni sopir, petugas kebersihan, security, catering, dan jasa migas pertambangan. Dan masih banyak lagi pasal-pasal lain yang merugikan. Pasal-pasal yang sama persis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang secara sama-sama telah kita tolak keberadaannya. Kedua undang-undang ini sebenarnya isinya sama, hanya berbeda kulitnya saja. Jadi, jika dulu kita tolak keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka wajar saja dan sudah selayaknya kalau peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yang kini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini, kita tolak. Demikian sekilas tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang kini sudah menjadi undang-undang. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kawan lem semuanya.